Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember memang masih terus menjadi persoalan. Merespon hal itu, Ketua Komisi B Siswono mengatakan kecewa kepada pemerintah termasuk pemerintah pusat, karena belum bisa mengatasi soal pupuk bersubsidi. Siswono yang juga anggota fraksi Gerindra ini mengusulkan agar pendataan kembali dilakukan oleh Kementerian Pertanian agar tidak ada kasus salah sasaran. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar pembagian pupuk bersubsidi harus lebih merata. Artinya, jangan hanya ada di tingkat kecamatan, namun harus ada pendataan di setiap desa karena selama ini hanya ada beberapa titik di tingkat kecamatan, yang membuat banyak petani tidak mendapat jatah pupuk subsidi tersebut. Selama ini petani merasa tersiksa, merasa terampas hak-haknya, bahwa yang selama ini kehadiran pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, ternyata petani itu sering dibohongi, bahwa ada subsidi tapi bukunya tidak ada. Bahkan masyarakat itu sebenarnya sederhana, kalaupun itu memang subsidi dikurangi dengan dalil apapun, tapi tolong masyarakat ketika mau beli pupuk itu clear harus ada barangnya. Lah ini pupuknya sudah tidak ada, subsidi tidak ada, lah petani yang menjerit harus kemana? Ya ini kan saya menyayangkan ya, semestinya pertanian ini adalah sektor dari swasembada beras pangan, maka pemerintah kabupaten semestinya ini memberikan support yang lebih skala prioritas terhadap persoalan petani. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Mengelola pendidikan NU ini satu. Giat peringatan hari lahir ke-38 Universitas Islam Jember atau UIJ dihadiri langsung Bupati Hendy Siswanto. Acara diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan beasiswa kepada mahasiswa UIJ. Lalu dilanjutkan bersolawat bersama dan ditutup dengan pengguntingan pita peresmian gedung baru. Melalui kegiatan ini, Bupati berharap UIJ bisa mempunyai pengaruh lebih besar lagi dalam dunia pendidikan di Jember. Apalagi melihat minat masyarakat yang mendaftar di UIJ setiap tahun selalu meningkat. Tentunya, kini UIJ dipandang menjadi kampus yang bisa memberikan keilmuan terbaik bagi generasi muda. Terlebih baru-baru ini peran UIJ melalui mahasiswa KKN kolaboratif memberikan manfaat yang baik untuk Pemkab membantu pendataan masyarakat miskin. Kedepan, Pemkab Jember juga akan mendukung UIJ dengan berbagai program, seperti peningkatan beasiswa serta membantu pembangunan pengembangan kampus. Hal tersebut dinilai perlu karena kampus-kampus di Jember terbukti menyerap ratusan ribu mahasiswa dari berbagai daerah yang pada gilirannya menunjang pertumbuhan ekonomi terutama UMKM di sekitar kampus. Kami sedang meresmikan gedung baru Universitas Islam Jember, ya gedung yang kedua, ya gedung pertama sudah selesai dan gedung kedua dan akan ada gedung yang ketiga. Dan hari ini juga bersamaan juga memperingati Hari Maulid Nabi dan juga hari lahir UIJ, Universitas Islam Jember yang ke-38. Tentunya dengan usia 38 ini kan semakin matang. Jadi yang harapannya masyarakat Jember, terutama masyarakat Jember tidak perlu ragu-ragu untuk menyekolahkan anak-anaknya untuk kuliahkan di UIJ karena memang sudah cukup lama usia 38 tahun ini. Yang ketiga juga ada tambahan fasilitas gedung baru dan sesuai program dari Ketua Yayasan dan Pak Rektor ada gedung yang ketiga nanti akan dibangun. Tentunya Pemkab Jember dalam hal ini sudah ada kegiatan sinerginya, sudah ada kolaborasinya juga ada dengan UIJ secara khusus ya. Kemarin juga diimplementasikan dalam bentuk KKN kolaboratif. Itu ikut sertanya mahasiswa UIJ cukup banyak untuk membantu verifikasi faktual data kemiskinan di Jember. Dengan semakin banyaknya calon mahasiswa yang mendaftar, UIJ kini terus melakukan pengembangan kampus. Setelah memiliki kampus 1 di Jalan Kiai Mojo Kaliwates dan kampus 2 di Jalan Tidar Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari, kini UIJ tengah bersiap untuk mendirikan kampus 3 di daerah Gladak Pakem Kerancingan yang dekat dengan Ajung. Selain itu, UIJ juga sedang dalam proses pembentukan berbagai program studi baru termasuk pasca sarjana. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Sejumlah pekerja ini sedang melakukan percepatan pengaspalan jalan Lapen di Desa Mojosari, Kecamatan Puger. Proyek pembangunan infrastruktur yang merupakan realisasi program DD tahun 2022 ini dilakukan di 3 lokasi, yaitu di Dusun Jadukan RW 17 dengan panjang 198 meter dan lebar 2,5 meter dari total anggaran 120.370.000.
Di lokasi kedua yaitu di Dusun Kerajaan RW 1 dengan panjang 85 meter dan lebar 3 meter. Total anggaran 64.185.000. Sedangkan di titik ketiga berlokasi di Dusun Kerajaan panjang 225, lebar 3 meter dengan total anggaran 165.060.000. Diharapkan pekerjaan aspal jalan Lapen tersebut bisa segera terselesaikan pada tahun 2022 ini, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat Desa Mojosari, Kecamatan Puger. Utamanya untuk menunjang aktivitas ekonomi di sentra pertanian setempat. Adapun harapan kami dan juga harapan umum dari warga Desa Mojosari mengharap dengan adanya pengaspalan jalan atau infrastruktur desa diharapkan ke depan lebih manfaat lagi, terutama bagi akses jalan pertanian untuk warga kami. Karena apa yang kita programkan sesuai dengan rencana kerja pemerintahan desa untuk tahun ini, kita fokus untuk membangun infrastruktur yakni pengaspalan jalan di lokasi pertanian. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang beberapa hari terakhir sangat berdampak pada ratusan hektar tanaman tembakau jenis naus di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Huluhan yang menjadi layu. Kondisi ini tentu akan merusak mutu atau kualitas tembakau sehingga kemungkinan besar harganya akan jatuh bahkan tidak laku dijual. Para petani dipastikan akan mengalami kerugian yang signifikan hingga puluhan juta rupiah. Vicky Firmansyah selaku petani tembakau naus asal Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Huluhan berharap pemerintah memberikan solusi nyata masalah pertanian termasuk persoalan pupuk yang dinilai menyengsarakan kaum tani. Terus keadaan lahan tergenang air, sumber pun ikut naik, jadi nggak bisa dipertahankan. Mungkin kalau masih agak bagus ya sekitaran 4.000 per kintalnya, 5.000 lah. Tapi kalau di gudang kadang mas, di atas itu jatuh sendiri, lepas dari sujenan, lepas dari rafia itu. Kalau sudah lepas di tanah udah nggak bisa mas. Nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual ya Pak? Ya, sudah nggak ada harapan Pak. Mau diambil ntar tuas buang biaya ongkos cuma nggak bisa balik malah nambah biaya. Mas, perlu nggak dengan kondisi seperti ini pemerintah turut hadir dalam arti melihat situasi dan kondisi di lapangan? Seharusnya sih perlu. Seharusnya meskipun nggak cuaca begini dari kemarin kan pupuk sudah langka mahal. Nah, kalau di kios-kios itu nggak ada, kan tembakau nggak ada jatah. Yang ada jatah cuman sejenis padi itu. Dari Huluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Kegiatan yang digelar dalam memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ini merupakan upaya UPTD Liposos Jember dalam mengurangi kejenuhan dan rasa sakit yang dialami para klien ODGJ, serta upaya meningkatkan keharmonisan antara petugas dengan klien. Para klien UPTD Liposos Jember terlihat juga sangat antusias dalam mengikuti sejumlah permainan bersama para petugas pondok sosial yang setiap hari merawatnya. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka Hari Kesehatan Mental Dunia yang kita laksanakan di alam terbuka di Kampung Durian. Kenapa kita laksanakan di sini? Karena kita ingin menciptakan sesuatu yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini sinergitas antara klien dengan petugas sehingga terjalin harmonisasi dalam melaksanakan tugas. Selain diberi kesempatan untuk menikmati keindahan alam bebas lereng selatan Gunung Argopuro, mereka juga diajak merasakan kelezatan buah durian Desa Pakis yang dikenal sebagai kampung penghasil buah durian di Jember yang diharapkan dapat segera membaik dan pulih kembali. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sebagian penduduk di lingkungan Dusun Wetan Kali, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Jember ini hingga saat ini masih bermata pencarian sebagai pandai besi yang memproduksi beraneka macam peralatan seperti arit atau sabit, wedung, golok, linggis, dan lain-lain.
Usaha pembuatan arit yang sudah berlangsung secara turun-temurun ini masih bertahan menghadapi perkembangan zaman. Bahkan semakin berkembang dari 10 titik menjadi 18 lokasi pembuatan arit. Untuk bahan yang digunakan dalam pembuatan arit atau sabit, yakni menggunakan besi murni dan dicampur dengan baja. Lalu kemudian dilebur dan selanjutnya ditempa. Dalam sehari, pembuatan arit bisa mencapai 16 biji. Dan kalau dijual di pasaran berkisar di harga Rp60.000. Pande itu sejak dari dulu, dari zaman kakek-kakek dulu, sudah turun-temurun ke anak cucunya. Dulunya ada berapa tempat Pak di sini? Dulunya dari orang tua yang dulu-dulu insya Allah kurang lebih 10 pande. 10 pande. Ya, kalau sekarang dari anak cucunya kan membuka usaha sendiri, ada insya Allah 18 pandian. Ada 18 Ya, titik 18 pande. pande. Itu, Pak, ya. Untuk harganya sendiri Pak, yang dijual sampai berapa Pak? Harganya relatif, macam-macam. Setelah tidak sama, pande satu sama lainnya tidak sama harganya. Gitu. Menjadi salah satu destinasi wisata Pandi Besi ini gimana Pak? Pendapat Bapak? Saya setuju sekali. Setuju sekali. Pernah saya ikut di Malang itu, saya di Malang. Dari Balung, Bambang Sugiharto, Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah gelaran Jember Fashion Society yang digelar Jatimwiner di Lipo, Kaliwates, Jember. Mengusung tema Swarga, sejumlah karya lokal Jember dan karya dari kabupaten tetangga ditampilkan kepada para pengunjung mal. Tren dan pertumbuhan dunia fashion dewasa ini memang telah melahirkan desainer-desainer muda yang mempunyai ide inovatif untuk mengembangkan industri mode tanah air. Apalagi beberapa tahun belakangan ini, utamanya usai pandemi COVID-19, perhatian masyarakat Indonesia terhadap fashion semakin besar. Tak hanya menampilkan berbagai jenis busana modern, dalam acara ini juga turut ditampilkan desain busana muslim yang kekinian, karya desainer lokal yang cocok dipakai oleh segala usia. Selain itu, dalam acara ini Jatimwiner menggandeng komunitas kebayaan Jember. Meski berusia emak-emak, namun para peserta dari komunitas kebayaan tak mau kalah dengan para model yang masih berusia muda. Ditampilkannya kebaya dalam gelaran ini juga sebagai kampanye busana kebaya Kosto UNESCO atau diakui dunia sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi acara ini merupakan acara kelima karena kita bikin setiap tahun di bulan Oktober JFS 2, 3, 4, 5. Dan di tahun kelima ini kita berharap usai pandemi 2 tahun industri fashion kembali bangkit karena sekarang juga sudah mulai banyak event yang bisa mempromosikan karya-karya dari desainer baik dari daerah Jember maupun yang dari sekitarnya. Yang ditampilkan malam hari ini apa saja itu? Yang ditampilkan malam hari ini adalah desainer tamu, yaitu dari Mona Lisa, desainer dari Jember tapi tidak terekspos karena sekarang saya di Surabaya. Kemudian yang kedua Roni Parero, dan yang ketiga biasanya dikenal desainer kebaya pengantin, tapi malam ini David mengerjakan untuk gaun malam. Ini tadi juga ada muslim dan kebaya. Iya betul. Jadi selain 3 desainer itu kita juga mengundang muslim untuk mode show karena seperti yang kita ketahui mode show itu mulai berkembang, jadi mulai banyak orang yang berminat menggunakan baju muslim. Selain itu ada komunitas pecinta kebaya dan kain Nusantara karena menuju kebaya diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Melalui acara ini, pihak Jatimwiner juga berharap dukungan dari semua pihak. Ke depan, event serupa bisa lebih sering digelar di Jember, dengan tujuan tak hanya untuk membangkitkan dunia fashion, namun juga sebagai wadah kepada desainer lokal Jember untuk terus berkarya dan berkreasi. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.